perjalanan dinas yang di dalamnya ada akomodasi, uang harian, transport, masuk klasifikasi penyedia ataukah swakelola? Nah, Mbak Tiara atau Mas Tekno, silakan ini mah. Langsung ke akunnya ya, silakan langsung. Silakan, mungkin ada tanggapan dari Mas Tresno. Ya, dari Bapak mana nih? Dari mana nih? Ini Anonimus ya? Tidak ada nama nih. Tidak ada nama ya. Ya, terkait tadi belanja honorarium gitu ya. Sama apa lagi tadi? Tadi mungkin udah sempat disinggung sama Pak Heldi ya. Itu nanti mungkin masuknya ke non pengadaan gitu. Jadi nggak masuk ke penyedia maupun ke swakelola. Nah, ini coba kita bahas lagi di sini ada untuk belanja non PBJ itu ada honorarium, narasumber, kemudian ada perjalanan dinas atau uang rian, kemudian hibah dan bantuan operasional itu dalam bentuk uang ya. Nah, itu tidak termasuk ke belanja non PBJ gitu. Nah, kemudian untuk di sirupnya sendiri, nanti ketika identifikasi pemaketan, mungkin bisa dikasih lihat Mbak Tiara. Nah, ketika identifikasi pemaketan di aplikasi sirup, nanti di kolom di sebelah kanan itu ada kolomnya NP atau non pengadaan. Nah, nanti Bapak atau Ibu bisa melakukan tagging di kolom non pengadaan terkait belanja-belanja pengadaan yang belanja-belanja non pengadaan tadi. Nah, ini contohnya. Kemudian tadi apa lagi untuk pertanyaannya? Kemudian yang perjalanan dinas yang bawah itu kan ada uang harian gitu contohnya. Ya, terkait perjalanan dinas untuk uang harian gitu sama ya, sama harusnya masuknya juga ke non pengadaan. Nah, mungkin dari Pak Heldi ada tambahan. Cukup, Mas Esno, intinya ya tadi sudah jelas ya, perjanjian ya non pengadaan. Ya kecuali kalau memang jelas itu hotelnya ya, hotel atau apa itu berarti dikecualikan masuknya. Ya, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Izin, Kebetulan ini tanpa nama nih. Izin Bu, Ya. nanya. Jadi terkait ini saya kan kebetulan sangat menarik juga nih materi ini gitu kan, mengikuti dari awal. Kalau misalnya per detail gini berarti paketnya banyak juga ya? Ataukah kita bisa langsung per akun gitu? Untuk taggingnya ya Pak Iya, Udin? betul. Ya, betul. Jadi memang di sirup sendiri kita bisa melakukan identifikasi pemaketan itu dari level komponen paling atas ya, sampai ke level detailnya gitu. Nah, ya kembali lagi ke masing-masing instansi sama satuan kerjanya ya. Bisa tagging di level komponen, kalau sama gitu ya, kalau sama memang penyedia semua, atau kita bisa tagging di level detailnya gitu. Nah, semakin semakin detail gitu, semakin bawah level kita taggingnya, ya semakin banyak juga gitu paket-paket yang akan diumumkan. Tapi semakin detail juga gitu, semakin kayak informasi juga gitu untuk paket-paket apa aja yang kita umumkan nantinya gitu. Mungkin begitu Pak Udin. Baik, terima kasih Mas Tresno. Lanjut dulu kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ramli ya. Dari Pak Ramli terkait pagu dari PNBP yang anggarannya tersedia baru di bulan Februari, apakah sudah bisa diumumkan paketnya Pak saat ini atau belum? Mungkin ada tanggapan dari Mas Tresno atau Pak Heldi mungkin berkaitan dengan pagu dari PNBP. Nah, mungkin Pak Ramli masih monitor, Pak. Monitor tidak ya, Pak Ramli? Ya, izin coba menjawab Pak Ramli. Ini maksudnya pagunya sebelumnya belum ada, baru ada di bulan Februari gitu ya.
Kalau iya ya silakan diumumin ketika pagunya ada gitu. Kalau sebelumnya memang belum ada ya nggak bisa diumumin juga gitu kan ya Pak. Tapi kalau misalnya apa namanya dari sebelumnya memang sudah dianggarkan gitu, sudah ada, sudah masuk ke RKA gitu, ya silakan saja diumumin gitu. Tapi nanti kan ketika eksekusinya mungkin baru bisa dieksekusi ketika bulan Februari gitu. Nah mungkin begitu sedikit. Baik, terima kasih Mas Resno. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwiantini, Bawaslu Bangka Belitung terkait jika RUP-nya sudah diumumkan oleh KPA, tetapi anggaran tersebut berubah, begitu ya? Anggaran yang sudah diumumkannya berubah. Cara melakukan revisi terhadap paket yang sudah diumumkan itu seperti apa nih, Mas Resno? Baik, revisi terhadap paket yang sudah diumumkan ya. Nah, tadi sempat di ini nggak, apa namanya, sempat dikasih tahu nggak cara revisi? Belum. Baik, menambahkan tadi untuk jawabannya terkait proses revisi ya dari Pak Bahrul. Nah, jadi yang dapat melakukan revisi itu adalah KPA, yang dapat melakukan inisiasi revisi itu adalah PPK ya Bapak Ibu ya. Kita contohkan untuk proses revisi di paket penyedia. Jadi misalnya paketnya itu sudah di final draftkan, namun ada yang diperbaiki, itu masih bisa. Dan jika paket sudah diumumkan, terus ada yang harus diperbaiki, nah itu juga masih bisa direvisi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sirup itu masih dapat dilakukan perbaikan. Nah, salah satu contohnya yaitu tadi ya untuk paket ATK atau bahan komputer ini sudah diumumkan, namun salah satu contohnya pagunya akan dikurangi, misalnya seperti itu. Jadi di sini ada pilihan di kolom action, ada icon inisiasi revisi. Kita contohkan langsung di akunnya PPK. Klik inisiasi revisi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Eno bahwa ada revisi dan inisiasi revisi. Jika inisiasi revisi berarti segala perubahan yang sudah diproses tidak langsung berubah datanya, perlu persetujuan oleh KPA seperti itu. Nah, di sini juga ada pilihan inisiasi revisi, ada pembatalan, ada 1 ke 1, ada 1 ke banyak. Jadi untuk pembatalan ini adalah jika misalnya paketnya sudah diumumkan, contohnya paket swakelola nih, sudah diumumkan, namun ternyata tidak jadi, atau misalnya ada acara nih, kan dijadikan swakelola, nah tidak jadi diproses, nah itu silakan dibatalkan. Kemudian ada revisi 1 ke 1. Nah, ini revisi pada satu paket, satu form. Contohnya ada pagunya yang diubah, lokasinya, namanya, dan lain-lain. Atau metodenya, jenisnya, silakan direvisi 1 ke 1. Nah, kemudian 1 ke banyak. Untuk 1 ke banyak ini adalah revisi, jadi merubah satu paket menjadi beberapa paket, atau misalnya dipecah seperti itu ya. Ibarat kalau ada paket pengadaan alat elektronik misalnya, pas diidentifikasi ternyata di dalamnya itu ada pembelian laptop dan pembelian AC, itu kan alat elektronik, namun ternyata perlu dipisahkan karena penyediaannya berbeda misalnya, atau lain-lain hal. Nah, itu silakan dipilih 1 ke banyak, itu untuk dipisahkan paketnya menjadi 2 paket, misalnya seperti itu. Nah, kita coba kasusnya ternyata pagunya akan dikurangi misalnya. Jadi pilih revisi, kita ulangi lagi, klik information-nya ada inisiasi revisi, pilih 1 ke 1, kemudian pilih inisiasi revisi paket. Nah, di sini pilih alasannya, misalnya pagu dikurangi atau pagu dikurangi. Ini
Kemudian untuk satu persatu jika ada nama paket, ada lokasi dan lain-lain yang akan diubah silakan. Di sini contohnya dikurangi 5.000, dikurangi 5.000. Misalkan juga untuk pagu-pagu yang lainnya jika sudah klik simpan. Nah, ini untuk inisiasi revisi tidak langsung berubah ya Bapak Ibu datanya. Di sini masih tetap ada 5.000-nya dan perbedaan kalau sudah berhasil diinisiasi revisi nanti ada tanda seru seperti ini. Klik saja. Nah, di sini ada informasi bahwa menunggu persetujuan PA-KPA. Jadi nanti harus di-approve dulu apakah disetujui atau ditolak oleh PA-KPA. Nah, kita masuk ke akunnya KPA. Nah, ini ada tanda seru seperti ini ya Bapak Ibu ya. Berarti ini perlu persetujuan. Nah, ini ada pilihan disetujui atau ditolak. Dan bisa dilihat juga perubahannya itu apa. Sini kan tadi dikurangi 5.000 seperti itu. Jika disetujui, nanti paketnya akan berubah sesuai yang direvisi seperti itu. Dan nanti juga untuk historinya tetap ada, jadi silakan Bapak Ibu klik nama paketnya. Kan ini kode RUP terbaru setelah revisi, nanti di sini juga ada informasi histori paket. Nah, ini kode RUP sebelum perubahan seperti itu. Baik Mbak Rahma, untuk proses revisi. Baik, terima kasih Teh Tiara. Sudah cukup jelas ya dari tadi pertanyaan dari Ibu Dwiyantini Bawaslu Bangka Belitung. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, jadi share screen ulang dari PSDKP Bitung ya, terkait paket swakelola tidak bisa dilakukan finalisasi draft dan muncul paket penyedia belum lengkap, padahal formulir-formulir identifikasinya sudah terisi lengkap. Mohon arahannya. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, bagaimana nih Mas Tresno atau Teh Tiara? Apa perlu kirim screenshot saja ke WA Helpdesk atau bagaimana? Ya, Pak Bahrul, terkait paket swakelola yang tidak bisa dilakukan final draft ya, muncul notifikasi paket penyedia belum dilengkapi. Nah, ini perlu diperhatikan Pak Bahrul, apakah di dalam paket swakelola tersebut ada paket penyedia di dalamnya? Karena di sirup sendiri ada namanya paket penyedia dalam swakelola. Nah, biasanya ketika paket swakelola tersebut tidak dapat di final draft-kan atau diumumkan, nah itu biasanya masih ada paket-paket penyedia yang dalamnya yang belum dilengkapi dan di final draft-kan juga. Nah, mungkin bisa dicek kembali Pak Bahrul terkait paket-paket penyedia di dalam swakelola tersebut. Terima kasih. Atau Mbak Rahma, Ya Pak, bagaimana Pak? mungkin ada teman-teman yang masalahnya itu bisa langsung kita share screen kan gitu di sini ya, sehingga bisa langsung dicarikan solusinya sama Mas Trino sama Mbak Tiara ini ya. Jadi Boleh. kayak tadi ya nggak perlu di screenshot terus dikirim ke helpdesk. Nah, coba kalau memang Bapak sekalian teman-teman semuanya ada yang bisa mau sharing sekarang, mau diselesaikan sekarang, coba di share screen. Silakan bisa dikonsultasikan sekarang ya. Itu Mbak Rama, silakan. Baik, silakan. Mungkin Pak Bahrul masih monitor tidak Pak? Jika monitor mungkin bisa share nih Pak kendalanya. Izin Mbak, siap Mbak. Ya, silakan Pak. Siap ya, mau buka bentar. Nah, coba biar langsung selesai gitu ya. Nih. Ya, ini juga ada beberapa nih yang seperti Mbak Prita gitu ya, tadi sudah coba verifikasi penyedia dan swakelola, tetapi belum nol begitu ya saat identifikasinya ya, karena tadi honor gajinya dipilih NP. Nanti juga bisa share screen ya Bu ya, jika memang berkenan untuk Izin Bu, ditanyakan. sudah bisa terlihat share screen-nya? Sudah Pak, sudah, silakan ya, Pak. Ini, nah
Saya contohkan ini ya Bu ya. Nah ini ketika difinalisasi draft, nggak bisa muncul seperti ini Bu. Tapi ketika kalau dicek dari form-formnya, sudah terpenuhi semua. Baik, Pak Bahrul. Mungkin bisa masuk ke menu penyedia dalam swakelolanya, Pak. Itu bisa klik di kolom action yang ada garis tiganya, Pak. Yang di sini ini Mas ya? Tuh. Nah, itu nanti kita akan masuk ke paket-paket penyedia dalam swakelolanya. Nah, Bapak, ini ada beberapa paket-paket penyedianya, Pak, yang belum Bapak lengkapi. Nah, jadi mohon Bapak lengkapi terlebih dahulu, baru nanti Bapak bisa melakukan final draft terhadap paket swakelolanya, Pak Bahrul. Mungkin cukup siap, berarti, jelas, Pak Bahrul? Siap, berarti dicekin dari yang 3 tadi ya? Iya, 3 paket di dalamnya, 3 paket penyedia di dalam swaklola tersebut, Pak Bahrul. Oh, siap. Terima kasih Mas informasinya. Sama-sama, Pak Bahrul. Ya, baik. Jadi langsung solve ya Pak ya hari ini. Jadi memang jadi harus dipastikan kalau tadi ya Mas Resna ya, kalau untuk swaklola ini pastikan yang penyedia dalam swakelolanya itu sudah dilengkapi baru bisa diumumkan. Jadi beda ya sama penyedia. Kalau di formulir penyedia bisa langsung diumumkan tuh penyedianya, tapi kalau misalnya mengumumkan swaklola harus memastikan dulu apakah di dalamnya ada penyedia dalam swaklola atau tidak. Kalau misalnya ada berarti yang penyedianya itu harus dilengkapi dulu baru bisa difinalisasi draft. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi ada Bu Prita ya Bu ya. Bu Prita monitor tidak ya Bu ya? Tadi bagaimana nih Bu? Maksudnya belum nol gitu? Izin Bu, tadi jawabannya udah yang di pertanyaan sebelumnya saya udah bisa tadi. Bukannya, jadi dipilih di tempat lain gitu. Tadi udah bisa. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Prita. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sebentar ya. Oke. Ini masih tanpa nama nih ya. Ini mungkin malu-malu atau gimana ya Pak ya, tidak memasukkan nama ya. Tapi nggak apa-apa, saya bacakan pertanyaannya terkait sinkronisasi antara peran antara PPK, nomor 2 delegasi dan admin RUP, nomor 2 membuat paket penyedia. Nah ini maksudnya sinkronisasi antara peran PPK dan admin RUP pada aplikasi Sirup begitu ya, saat membuat paket penyedia itu seperti apa gitu ya perbedaannya. Kemudian terkait jasa profesi penghulu apakah termasuk ke honorarium atau narasumber atau bukan gitu. Nah, silakan mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Tes. Contohin aja cara delegasi gitu. Delegasi. Untuk pertanyaan tidak tahu siapa. Jadi untuk mendelegasikan paket atau anggaran ke admin RUP. Kita masuk sebagai PPK terlebih dahulu. Nah ini kebetulan di akun PPK ini di Satker itu belum ada admin RUP, jadi stepnya saja. Jadi untuk proses delegasi ke admin RUP dapat dilakukan oleh PPK, yaitu dengan cara pilih kelola data, kelola PKKR. Nah nanti dipilih misalnya program dukungan manajemen, dan contohnya mau didelegasi di level kegiatan, maka sama seperti KPA mendelegasikan ke PPK, di kolom actionnya ada ubah kegiatan. Nanti pilih delegasi atau lainnya, misalnya delegasi ke kemudian pilih delegasinya ke admin RUP. Kebetulan belum ada seperti itu.
Jadi kuncinya ada di kelola PKKR, nanti pilih delegasi seperti itu, Mbak Rahma. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Tiara. Lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya ya. Izin saya share screen kembali. Baik, semoga terjawab ya Pak. Tadi Ya, coba jawab yang selanjutnya ya, jasa profesi penghulu. Nah, jika belanjanya itu masuk ke akun 51 gitu. Nah, itu ya masuknya ke honorarium ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu Mbak Tama. ya baik, terima kasih Mas Tresno. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Oh tadi ya, semoga ini sudah terjawab ya. Masih ada keraguan ya antara tagging yang swakelola dan non pengadaan. Apakah batasan perbedaannya? Ini apakah sudah cukup jelas Pak? Tadi sudah dijelaskan lagi atau perlu penjelasan lagi dari Pak Laurentius dari BPS? Apakah masih monitor Pak? Baik, saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu ya tadi sudah dijelaskan kembali. Nah ini berkaitan dengan apakah ada notifikasi untuk paket-paket yang menggunakan MAK yang melebihi pagu guna memudahkan dampak perubahan pagu yang turun. Atau mungkin bisa menggunakan ini ya Mas Tresno menu Moner untuk melihat selisih itu ya. Bisa ya mungkin ya. Dari Kemenperin dari Pak Aldi Triawan. Pak Aldi masih monitor Pak? Ya, sedikit menambahkan juga Pak Aldi. Untuk notifikasi alert gitu ya, notifikasi alert saat ini memang ada ya ketika kita melengkapi baik paket penyedia maupun paket swakelola. Nah, kita memang ada log terhadap pagu anggaran gitu. Jadi ketika kita akan melakukan pemaketan dan pagu paketnya itu melebihi pagu kegiatan atau komponennya itu, nanti akan ada notifikasi bahwa pagu sudah melebihi gitu untuk notifikasinya. Dan untuk monitoringnya kita juga dapat melakukan monitoring itu mungkin Mbak Tera bisa share screen. Itu nanti kita bisa masuk ke melalui akun KPA di menu Moner, menu statistik Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita coba contohin, kita bisa monitoring untuk paket RUP yang sudah terumumkan terhadap pagu anggarannya gitu. Nah, ini kita bisa masuk di menu Moner, kemudian kita masuk ke menu statistik. Nah, di sini nanti kita bisa monitoring gitu. Ada pagu programnya berapa, pagu pengadaannya berapa, kemudian pagu terhadap paket yang sudah terumumkannya juga berapa, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Mbak Rama. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Tresno. Nah, mungkin ini fitur Moner ini bisa dimaksimalkan ya Pak Bapak Ibu untuk tahun 2023 karena saya rasa masih belum banyak yang memanfaatkan ya, padahal ini sudah cukup jelas informasinya, kita bisa melihat dari mulai pagu kegiatannya berapa, pagu pengadaannya berapa, selisihnya berapa, kita bisa melihat di situ ya. Jadi begitupun dengan nama PPK-nya ya, jadi bisa terlihat langsung gitu. Jadi silakan dimanfaatkan secara maksimal. Nanti jika ada yang masih bingung cara pemanfaatannya, bisa lanjut berdiskusi setelah sesi acara ini berakhir. Nah, lanjut Bapak Ibu ke pertanyaan berikutnya. Ini dari untuk status PDN, apakah perlu keterangan presentasenya dituliskan di sebelah mana ya? Silakan Mas Tresno. Ya, untuk saat ini di penginputan sirup ya, untuk tagging PDN itu nggak ada status persentasenya, jadi cuman hanya tagging apakah itu menggunakan PDN atau tidak, mungkin itu aja sih. Dan perlu diperhatikan juga ya, dan perlu dibedakan juga antara produk dalam negeri sama tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Ya, terima kasih Mas Tresno. Semoga terjawab ya Bapak Ibu yang bertanya.
Lanjut dari BPSPL Padang, Ibu Mega berkaitan dengan adanya perubahan pagu nanti ya setelah perlu generate RKA kembali. Apakah ketika generate lagi kita perlu identifikasi ulang atau bagaimana nih Mas Tresno? Ya, Bu Mega, masih monitoring nggak nih, Bu Mega? Masih. Ya, Bu, terkait perubahan pagu ya. Nah, ini untuk perubahan pagunya, maksudnya apakah ada perubahan terhadap anggarannya juga, makanya merubah pagu atau bagaimana ya, Bu? Misalkan di pagu, misalkan ada pengadaan yang tadinya dari 250 juta menjadi 300 juta. Itu nominalnya kan otomatis berubah kan ketika ada revisi gitu. Nah, ketika atau ada perubahan-perubahan lain, biasanya kan kalau di kita selalu ada revisi anggaran itu per berapa periode itu ada revisi. Nah, ketika nominal-nominal semuanya itu beberapa akun berubah, ketika kita generate ulang itu dia apa namanya kan kita perlu nggak lagi tagging swakelola, ini penyedia atau ini penyedia dalam swakelola seperti itu. Iya, baik, terima kasih tanggapannya Bu Mega. Ya, terkait revisi ya, kita kalau ngomongin sirup kan ada apakah revisi pagu pada paket RUP-nya, apakah revisi pada anggarannya gitu. Nah, jika ada penambahan anggaran gitu, nah itu mungkin di sana dapat melakukan generate ulang gitu. Karena ketika ada penambahan untuk pagu RUP-nya, kita harus melakukan generate ulang terhadap pagu anggarannya terlebih dahulu. Baru kita dapat menyesuaikan terhadap pagu pemaketan RUP-nya, Bu Mega. Nah, jadi nanti yang perlu dilakukan pastinya generate ulang ya, generate ulang terhadap RKA-nya, baru kita dapat menyesuaikan terhadap pagu yang bertambah tadi, Bu Mega. Sampai sini cukup jelas, Bu, atau masih bingung? Masih bingung karena saya juga lumayan baru, jadi saya masih agak misalkan ada perubahan pagunya, terus udah gitu di beberapa mak itu nggak berubah, tapi ada misalkan mak baru muncul. Nah, itu berarti identifikasinya hanya di mak yang baru muncul itu saja. Betul, Bu. Jadi terhadap yang berubah saja. Misalnya tadi ada penambahan gitu ya. Nah, nanti paling kalau ada penambahan terhadap paket RUP-nya itu apakah nanti pagunya ditambah atau ada paket baru gitu, Bu. Nah, nanti kalau misalnya cuman penambahan, mungkin bisa disesuaikan terhadap paket RUP yang existing. Jadi paket RUP yang existing silakan diubah pagunya, ditambahin sebesar pagu yang berubah, pagu anggaran yang berubah. Tapi jika ada penambahan paket baru, itu mungkin nanti bisa dilakukan pembuatan paket RUP yang baru, Bu Mega. Izin bertanya lagi Pak Tresno, kalau misalkan ada penambahan paket yang barunya, berarti itu setelah digenerate ulang kita itu menambah manual atau memang dia otomatis ada gitu? Ya, terhadap paket yang baru ya. Nanti kita belum ada contohnya sih. Jadi nanti ketika identifikasi pemaketan itu nanti akan ada muncul 2 kolom. Ada contohnya nggak, Mbak Tiara? Atau di share dari Mbak Meganya di share Mbak Mega langsung aja. Gimana, bisa nggak? Kalau di saya udah selesai di finalisasi draft, Pak. Ini maksudnya saya pengen tahu kalau misalkan ke depannya terjadi seperti itu gitu, Pak. Siap. Nah, mungkin dari Mbak Tiara ada contohnya. Agak sulit dari contohnya ya, maksudnya ya. Atau ya ada itu mungkin bisa nanti pas lagi berjalannya waktu. Saya mau ada satu pertanyaan tadi terkait belanja perjalanan dinas. Tadi kan seperti yang disampaikan sama Pak Heldi atau Pak Tresno itu, kalau belanja perjalanan dinas dia termasuk dalam non pengadaan. Tapi tadi saya dengar kalau misalkan di dalamnya itu ada biaya hotel, berarti kan kalau hotel itu masuknya ke penyedia. Jadi kita identifikasi belanja per dinnya itu jadi tetap di swakelola, penyedia atau non pengadaan ya Pak? Ya, coba saya bantu jawab ya. Ketika identifikasi nanti kan itu kan biasa di level detail ya Bu ya. Nah, coba Mbak Tiara scroll ke bawah lagi. Nah, di level yang ini ya, yang detail ya, yang warna ungu gitu. Nah, ini nanti bisa kita pilih sesuatu gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ada yang non pengadaan, kita tag aja di non pengadaan. Tapi ketika ada misalnya hotel atau lain-lainnya yang
harus diadakan melalui penyedia, ya kita tinggal tag di penyedia. Jadi jangan kita tag di level atasnya atau di level akunnya, tapi kita coba tag di level detailnya, Bu Mega. Izin Pak Tresno, kalau di tampilan sirup saya, itu belanja perjalanan dinas tuh dia poinnya detailnya itu hanya kayak koordinasi kegiatan pendataan. Jadi antara uang harian, hotel, taksi itu tidak didetailkan. Jadi dia dijadi satu gitu, Pak. Baik. Nah, itu mungkin nanti bisa ya agak ekstra ini ya, agak ekstra kerjanya agak ekstra gitu. Jadi kayak kita harus memecah paketnya lagi, Bu. Jadi ketika bisa kita langsung bikin manual paketnya atau kita generate, nanti kita revisi paketnya setelah di generate, Bu Mega. Jadi kita revisi, kita umumkan terhadap paket-paket yang memang ada pengadaannya, tapi yang nggak ada ya nggak kita umumkan. Jadi nanti misalnya di dalam satu akun tadi ya, misalnya di dalam satu akun ada totalnya itu 1 juta katakan. Nah, sedangkan yang ada pengadaannya itu cuma 500.000 gitu. Jadi nanti ketika setelah kita generate, ketika kita lengkapi, ya mungkin pagunya bisa kita kurangin sebesar pagu yang akan diadakan gitu, Bu Mega. Sampai sini mungkin clear, Bu Mega? Oh, jadi solusinya mungkin itu dipecah gitu ya setelah diumumkan ya? Betul. Jadi kita setelah generate, Bu, maaf. Jadi kita tetap mengumumkan, tapi yang kita umumkan sebesar paket pengadaannya aja gitu. Jadi yang non pengadaannya nggak perlu kita inputkan atau kita umumkan. Nah, kemudian tadi yang revisi ya, baik, yang revisi. Nah, ini Bu Mega, nanti ke depannya itu jadi akan ada 2 kolom seperti yang ditampilin ini, Bu Mega. Jadi ini ada pagu sama ada pagu sebelum revisi yang tampil. Nah, nanti kita bisa melakukan identifikasi. Nah, kita nggak ada contohnya sih ini kalau misalnya ada perubahan gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada revisi kan akan ada apa namanya? Akan ada satu detail atau satu akun gitu yang nambah. Nah, itu bisa kita lakukan identifikasi di akun atau detail yang baru tersebut gitu, Bu Mega. Mungkin Mbak Tiara ada tambahan? Iya Mbak Mega, jadi misalnya kalau sebelum ada perubahan anggaran, misalnya kan mau direvisi, nah jika ada paket yang sudah diumumkan, kan tadi solusinya diulangi generate, nanti diidentifikasi, namun jika ada yang sudah diumumkan, kan tidak bisa diulangi generate ya Mbak ya, itu silakan perubahannya itu misalnya nanti ada seperti ini nih, ada tambah akun, nanti akan ada paket baru, nah itu silakan ditambahkan saja secara manual, nanti pagunya tetap mengikuti hasil generate ulang tadi seperti itu. Jadi namun jika misalnya memang belum ada yang diproses, belum ada yang diumumkan, kemudian direvisi anggarannya, nah itu silakan diidentifikasi ulang di menu RAK seperti itu. Jadi fleksibel aja, kalau misalnya memang sudah tidak bisa diidentifikasi, maka silakan ditambahkan secara manual, tambah paket penyedia atau tambah paket swaklola seperti itu. Gimana Mbak? Iya, sejauh ini cukup jelas. Terima kasih Mbak Tiara, Pak Tresno. Baik, terima kasih Bu Mega. Semoga sudah cukup jelas ya Bu ya terkait penjelasannya. Nanti tadi ya berkaitan pertanyaan yang mungkin nanti khawatirnya akan terjadi ya Bu ya. Nanti bisa kalian berjalan sambil melakukan penginputan RUP. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebagai informasi, ini kita punya waktu 8 menit lagi nih Bapak Ibu sampai dengan 11.45 untuk sesi tanya jawabnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ini ya. Berkaitan dengan paket yang sudah di-tag non pengadaan, apakah masih bisa direvisi? Bagaimana caranya jika masih bisa? Mungkin ada tanggapan dari Mas Tresno. Yang sudah di-tag non pengadaan, paketnya masih bisa direvisi tidak, Mas? Ya, baik. Ini
nggak tahu juga ya, maksudnya sebelumnya di tag di non pengadaan apakah mau direvisi menjadi swaklola atau kemana gitu. Nah, tapi jika paket-paket yang di dalam satu komponen di bawah komponennya gitu ya, di bawah komponennya sudah belum diumumkan semua, itu mungkin bisa melakukan generate ulang, Bapak Ibu sekalian. Tapi jika paket-paket yang lainnya sudah diumumin, nah itu mungkin agak ekstra kerjainnya ya. Jadi harus melakukan tambah paket manual gitu, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan revisinya. Mungkin begitu, Mbak Rahma. Baik, terima kasih Mas Tresno. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya sudah ya, terkait revisi jika ada pengurangan anggaran. Tadi ya sudah dicontohkan oleh Mbak Tiara, kalau misalnya ada revisi itu bisa ada satu ke banyak. Oke, lanjut. Ini ada satu subkomponen yang tidak muncul di menu PPK saat diumumkan. Subkomponen itu tidak muncul, tapi kok anggarannya belum diumumkan beda, tidak sesuai subkomponen tersebut. Mohon solusinya. Nah ini apakah masih monitor? Namanya si A aja nih, inisial A. Masih monitor, Pak? Monitor, Bu. Oh iya, silakan Pak. Ini maksudnya bagaimana Pak? Ya, ini Bu, saya sudah umumkan generate dari KPA-nya sudah berhasil sesuai dengan anggaran yang apa. Cuma pas kita mau masukkan ke detailnya, diterapkan swakelola apanya semua, sudah pas diumumkan, sudah semua masuk, cuma ada satu subkomponen, itu tidak muncul di menu PPK-nya, tidak muncul. Pas saya umumkan apa yang ada, nah, terus saya masuk lagi di KPA-nya, dari pengumuman statistiknya ada tidak muncul juga, cuma anggarannya berbeda. Yang harusnya tidak muncul itu 26 juta 500 sekian. Diumumkan itu sisa anggarannya yang belum diumumkan itu cuma 6.050.000. Jadi saya bingung ini nyarinya di mana gitu. Kok bisa berbeda gitu. Ya, baik, Pak Rizal. Kalau bisa mungkin kayak tadi ya, di-share aja nggak apa-apa, di-share screen ke kita terkait permasalahannya bagaimana. Tapi yang dapat saya sampaikan terkait subkomponen yang muncul hanya satu gitu ya, satu lagi nggak ada gitu. Nah itu mohon dipastikan juga Pak Rizal, apakah delegasinya itu dilakukan di level mana yang pertama. Nah yang kedua, kalau delegasi yang di level subkomponen, nah apakah semua subkomponennya sudah didelegasikan kepada PPK-nya, Pak Rizal? Oh siap. Nah, berarti misalnya saya cek ulang lagi nanti. Ya, Pak Rizal. Nah, misalnya tadi di dalam satu komponen ada beberapa subkomponen gitu ya, ada beberapa subkomponen. Nah, ketika Pak Rizal melakukan delegasi, apakah di semua subkomponen tersebut sudah didelegasikan kepada PPK-nya? Nah, itu mungkin bisa dicek kembali, Pak Rizal. Terima kasih. Oh iya, makasih kalau gitu. Ya. Ya, bagaimana Pak Rizaldi? Sudah cukup jelas, Pak? Jelas. Coba cek lagi, Bu. Baik, ya, baik. Silakan Pak Rizaldi. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Pak Yayan dari MPR. Ini, nah Pak Yayan masih monitor, Pak? Ini pertanyaan penutup begitu ya, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini. Terkait mengumumkan, misalnya sudah mengumumkan sirup XTZ dengan pagu 1,5 miliar, kemudian tender,
Nilai kontraknya 1,3 M di tahun yang berjalan. Pagunya ditambah 500 juta sehingga pagu keseluruhan 2 M dengan 1,3 miliar sudah terrealisasi. Bagaimana membuat paket kedua dengan sisa pagu 700 juta? Apakah sirup yang lama ini diubah pagunya menjadi 2 miliar, di mana satu ID sirup nanti bakal dipakai 2 tender yang berbeda, atau dibuat sirup baru dengan pagu yang 700 juta? Tapi harus mengubah paket lama jadi 1,3 M, karena kalau tidak diubah sirup yang lama, secara sistem terbaca pagu sirup melebihi yang seharusnya. Nah, mungkin silakan langsung ditanggapi saja, Mas Tresno. Ya, Pak Yayan. Masih monitor nggak nih Pak Yayannya? Bentar. Masih Pak. Ya. Tadi mungkin revisi terhadap sisa pagu paketnya ya, Pak Yayan ya. Benar nggak? Jadi tadi kalau saya tangkap sedikit ada paket sebesar 1,5 M kemudian ditenderkan. Ternyata ketika tender nilai kontraknya 1,3 dan sisanya mau dibikin paket gitu ya Pak. Ya, kemudian ada tambahan lagi, misalkan ada tambahan paket lagi 500 juta di pagu itu. Jadi kan secara keseluruhan 2M, 1,3 M sudah terrealisasi, sisanya 700 juta yang tadinya sisanya hanya 200 juta. Baik Pak. Kalau kondisi saat ini sih, kalau misalnya kita itu jatuhnya ada penambahan anggaran gitu ya. Nah itu seharusnya sih kalau dengan kondisi sekarang kita harusnya melakukan generate ulang terhadap RKA-nya. Tapi itu pun jika sudah ada perubahan anggaran juga yang dilakukan di aplikasi Sakti, Pak. Nah kondisinya bagaimana? Apakah di aplikasi Sakti juga sudah diubah untuk anggaran terbarunya gitu? Nah jika sudah, mungkin nanti bisa dilakukan generate ulang terhadap pagu anggaran di sirupnya gitu. Nah jika belum, nah ini untuk ngakalin gitu ya bahasanya, ngakalinnya mungkin bisa bikin pagu anggaran secara manual. Jadi kita bikin program hingga subkomponen secara manual sebesar penambahan tadi. Tadi kan 700 juta. Nah, mungkin kita tambahin pagunya sebesar 700 juta tersebut untuk kita bikin paketnya nanti secara manual. Sampai sini bagaimana Pak Yayan? Apakah masih bingung atau masih ada yang perlu ditanyain lagi? Ya biasanya kan kalau kita bikin paket yang awalnya misalkan hanya 1,5 kemudian tender dapat 1,3 sisa 200. Kalau tadi kan kalau dulu belum ada generate ya, kalau dulu ya seperti itu. Nah, ketika kita akan yang 500 yang sisa 200 ditambah pagu tambahan 500 jadi 700, kalau hanya bikin paket 700 juta itu kita tidak bisa masuk karena yang kalau 700 juta ditambah 1,5 itu kan jadinya 2,2 gitu. Betul, melebihi pagu. Makanya pagu sirup yang lamanya itu harus dikurangi dulu seperti itu jadi 1,3. Apakah seperti itu harusnya? Pagu yang lama yang sudah ditenderkan yang sudah selesai itu. Iya, benar, Pak. Cuman kan saat kalau dari kasusnya Bapak itu masih ada tambahan 500 lagi ya untuk paket barunya. Iya. Nah, itu juga tidak akan mencukupi gitu, Pak. Jadi walaupun di paket lama kita sudah revisi mengurangi kan sisanya 200 tadi seperti yang Bapak sebutin di awal. Nah, itu juga tidak akan mencukupi ketika kita akan melakukan membuat paket baru gitu, Pak Yayan. Nah, jadi mau nggak mau, kalau misalnya sudah ada revisi di Saktinya, itu nanti kita bisa coba lakukan generate ulang gitu terhadap RKA-nya, agar si pagu anggarannya itu terupdate juga. Kalau yang sekarang nanti kalau pagunya jadi 2M, satu ID sirup yang sama bisa dipakai untuk 2 kali tender. Kalau untuk yang sekarang nanti misalkan, yang tadinya kan 1,5. Terus di generate ulang, pasti kan anggarannya berubah ya, jadi 2M ya. Iya. Nah,
Sedangkan kan kita yang terrealisasi baru 1,3, masih ada 700 juta di saat yang pagu itu. Nah, ID sirupnya kan sama tuh, sama satu ID sirup. Terus kita tender lagi, itu boleh. Bakalan beda, Pak. Jadi yang apa ID sirup yang sudah ditenderkan sebesar 1,3 ya, dengan ketika kita bikin paket baru nanti untuk yang sisa pagunya itu ditambah 500 jadi totalnya 700 juta, itu nanti akan bikin paket baru dan akan membuat ID sirup yang baru, Pak. Oh, ID sirupnya baru lagi. Betul lah. Jadi nanti ID sirup yang baru tersebut yang akan ditenderkan, Pak. Jadi bukan menggunakan ID sirup yang sama. Jadi nggak boleh sebenarnya kalau ID sirup yang sama dipakai pengadaan beberapa kali. Harusnya tidak boleh. Tidak boleh. Mungkin begitu, Pak Yayan. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Mbak Ram. Baik, terima kasih Mas Tresno atas penjelasannya. Semoga jelas ya Pak Yayan ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk sesi diskusinya saya cukupkan sekian. Lumayan ya, sudah banyak sekali pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber hari ini bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti jika masih ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di sesi berikutnya. Nah, saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, jangan lupa mengisi link evaluasi kita ya. Ada di link yang sama dengan absensi dan materi. Kami mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara pada hari ini, agar kegiatan seperti ini bisa kami adakan kembali dengan tentunya dengan perbaikan-perbaikan dari masukan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum mengakhiri acara, mungkin ada closing statement dari Pak Heldi dulu berkaitan dengan acara kita pada hari ini. Silakan Pak Heldi. Masih mute Pak sepertinya Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Rama. Dan terima kasih juga teman-teman semuanya, para pecinta sirup yang bisa hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, pada intinya sebagai pesan terakhir sebelum meninggalkan ruang Zoom ya. Jangan suka-suka bertanya ya teman-teman semuanya sekalian, silahkan. Kita ada grup di Telegram, ada di grup WA. Kemudian juga insya Allah nanti minggu depan akan ada acara seperti ini juga, walaupun untuk Pemda, tapi silakan apabila ada teman-teman dari kementerian, lembaga yang masih ingin berdiskusi juga silakan, jangan suka, jangan ragu ya. Intinya gunakanlah semua resource yang ada, semua kanal yang ada, agar kita bisa melakukan perencanaan yang lebih baik lagi. Itu aja Mbak Rama, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Heldi, terima kasih banyak. Nah, begitu Bapak Ibu, saya mewakili dari rekan-rekan panitia, mohon maaf juga apabila selama kegiatan kita pada hari ini ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, narasumber, Bapak Ibu peserta yang sudah hadir begitu ya, dari jam 9 sampai jam 12 yang ini masih tetap on gitu ya di layar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara kegiatan serupa berikutnya gitu ya. Untuk teman-teman Pemda nanti bisa diinfokan untuk mengikuti kegiatan tanggal 21 Desember 2022. Saya Gustini Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.